Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang mungkin menggugah diri saya tentang keislaman kita. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kita ke dalam Islam, ke dalam agama Islam secara menyeluruh, secara universal, secara komprehensif kalau bahasa orang sekarangnya, secara sempurna, tidak satu-satu maksudnya, tidak yang ini kita jalankan, yang ini tidak, yang ini kita kerjakan, yang ini kita tinggalkan. Yang ada perintah Allah yang mengenakan kita kerjakan. Ada perintah Allah yang tidak mengenakan kita tinggalkan. Itu namanya tidak fisilmi kafa, tidak kafa, tidak menyeluruh. Kita mengamalkan ajaran Islam. Sehingga Allah menyuruh ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafa. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang maksudnya gini, yang konsen di suatu hal yang sebetulnya bagus gitu kan, tapi kita tidak menyeluruh. Sehingga Islam itu adalah ajaran yang universal, ajaran yang mencakup segala hal. Jadi ketika kita ngaji tajwid, jangan melupakan ngaji-ngaji yang lainnya. Ketika kita belajar ilmu Al-Quran, juga ada ilmu-ilmu yang lainnya yang mengajarkan kita untuk mengenal Allah lebih dekat. Sehingga cabang-cabang ilmu Islam itu banyak, ada akidah, ada akhlak, ada hadis, ada fikih, ada Al-Quran, ada ulumul Quran dan sebagainya. Ya. Jadi kita bahas, artinya kita mencoba untuk masuk Islam, ke dalam Islam itu dengan sempurna. Jangan sampai nanti kita dicap oleh Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil kitab. Apakah kamu beriman kepada sebagian isi dari Al-Quran atau mengkufuri sebagian dari isi Al-Quran? Kalau ada yang enak aja, apalagi nanti puasa nih ya. Puasa kan nggak enak ya, dari pagi sampai sampai maghrib nahan lapar gitu kan, di pasar lagi. Kalau di rumah kita ngejogrok gitu kan, berbaring dan Depok sebagainya, nggak ada kegiatan, mungkin kuat. Tapi di pasar tantangan luar biasa. Tantangan luar biasa gitu. Jangan sampai nanti kita puasa ya. Ada dasar. Akhirnya kita hanya menahan lapar dan haus ya. Mata kita tidak dijaga, mulut kita tidak jaga, pendengaran kita tidak jaga, sehingga masuk ke hal-hal yang sebetulnya bukan membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Kam min sha'imin laisa lahu min ju'. Betapa banyak orang yang puasa tapi mereka itu tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Berarti nggak batal puasa mangga ya? Puasa nggak batal, tapi nggak dapat apa-apa. Terusin aja lu puasa mangga. Kayak mama manganteng gitu kan, kerja jaga parkir tapi nggak digaji, nggak dapat duit. Iya. Waduh. Kerja bakti. Kerja bakti. Benar. Mau jaga parkir Biasa terus, aja. tapi nggak dapat duit, nggak dapat apa-apa. Gitu kan. Ya jangan sampai kita puasa kita tidak disertai dengan ilmu. Jadi mata kita jaga, jangan sampai mata kita, ya kan ini tahu sendiri pasar itu kan apa aja keluar, gitu kan. Iya benar, apaan aja keluar dari lubangnya, gitu kan. Belum lagi pembeli, gitu kan. Ini untungnya gede nih kelihatannya, Nah, kita sedikit nipu dan sebagainya, gitu kan. Untung teh poci aja. Iya. Makanya teh poci nggak jual. Jadi ya masuklah kita ke dalam Islam secara menyeluruh. Ada hal yang paling terpenting adalah
yang akan membuat kita bisa tergerak untuk beramal-amal yang lainnya adalah untuk akidah kita. Rasulullah SAW selama 13 tahun di Madinah itu menanamkan akidah. Karena perintah puasa, perintah haji itu nggak diturunkan di Mekah, tapi di Madinah. Yang di Madinah, yang di Mekah adalah perintah-perintah qul huwallahu ahad, perintah-perintah untuk memperkuat akidah. Sehingga ketika akidahnya kuat, apapun yang diperintahkan Allah nggak ada kecil semuanya. Pertama kali diperintahkan puasa itu adalah di saat terjadinya perang Badar. Baru pertama puasa disuruh perang. Kadang gimana sih kalau kita lagi puasa perang, mesti minta ampun. Nggak pernah dengar. Tapi karena dasarnya sudah iman, dasarnya ditanamkan oleh Allah, ditanamkan oleh Rasulullah tentang keimanan, apapun yang terjadi nggak akan enteng semuanya. Karena landasannya adalah iman, tekad yang kuat, semangat yang kuat, iman yang kuat, sehingga apapun rintangannya itu kita bisa bayangin lah, lagi puasa perang, lagi puasa dagang aja, angkat barang aja udah kayak ludah udah nggak ada gitu kan, pahit banget. Sama juga puasa nih, parkir ya bro. Iya, pakai kayak perang beneran. Sekarang dagang mah enggak, Bi. Iya. Dagang makan pada duduk doang. Iya. Dagang perang mata lu. Oh, kalau Parkir ya. Aduh, ngeluarin motor, sama dia ngeluarin kontak gitu. udah seret, banyak setan lagi pada begini. Nah, parkir udah ada jihad aja parkir malah. Jadi intinya gitu. Kembali lagi adalah dasarnya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita akan balasan Allah, keyakinan kita akan Allah akan melihat semuanya ini. Itu akan menjadi lebih mudah dan lebih enteng. Ya bagaimana caranya terserah gitu. Yang penting kita keyakinan kita tentang ibadah. Jangan sampai puasa nanti ada satu hal yang batal. Kecuali kalau kita sakit pun sakit berat. Sakit bener-bener sakit bukan. Bukan gara-gara sakit gatal buka puasa, Anda sakit apa? Pano gitu ya. Nih, saya mau begini, mau bertanya nih. Kadang-kadang kalau puasa itu kalau dari pagi emang enggak nih. Kalau misalkan kita habis asar aja langsung itu mual. Ya aja enggak. Ada beli kedua. Minum air itu apa? Roma. Teh manis. Iya. Mochi. Makanya kalau puasa itu lohor usahain minum biar nggak batal. Ya insya Allah kan apa imam banget insya Allah. Makan promak mah, Promak. itu. Puasa. Semua tuh. Makan bodrek kalau pusing. Ya itulah opennya bodrek, bisa dipenuh kapan aja. Jam 10 minum bodrek. Ya, jadi intinya mudah-mudahan puasa kita yang dulu kita belentang-belentong gitu kan, atau nggak sama sekali puasa, kita tinggalin itu semuanya itu. Kita pelan-pelan sekarang, pelan-pelan kita meniti kehidupan kita yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sih Pelan-pelan gitu kan, latih diri kita, latih keimanan kita. Jangan sampai nanti puasa ada satu hari yang batal gitu kan. Kalau puasa dengan sengaja dibatalin itu nggak ada kodok sebetulnya, nggak ada diganti puasa yang akan datang, nggak ada, karena ayatnya itu ketika dia safar tahu ya? Ya, perjalanan. Tapi juga perjalanan jauh, bukan perjalanan dari Ciledug ke Pasar Pagi atau dari Sepatan ke Pasar Pagi. Itu bukan safar namanya gitu kan. Separuh. Dari sekarang ke sini bi gimana? Dari sana ya itu kan pas kalau berjalan 1 jam 2 jam, kecuali berhari-hari itu safar gitu. Jalan kaki sudah. Ya safar dikasih pilihan dari Allah, dikasih rukso, boleh buka boleh enggak gitu kan, dikasih rukso walaupun kuat ataupun tidak kuat, Allah kasih rukso sebetulnya. Kuat atau tidak kuat safar boleh buka, jadi sakit juga boleh buka puasa. Itu yang boleh ada gantinya ya. Kalau kita kuat ganti dengan puasa lagi, jangan kita banyak duit kita ganti pakai fidyah gitu kan. Yang kasih fidyah itu adalah orang yang sakit.
Gimana yang kerja kuli? Yang kerjanya luar biasa. Itu video itu itunya buat itu ya yang buat itu doang, buat sakit ya. Iya buat sakit, yang kuli tuh termasuk kuli juga. Dia puasa itu nggak akan bisa. Kalau dia nggak kerja, anak istrinya nggak makan. Iya. Kerjanya berat. Siap Saya juga kan sama kuli. Bukan kuli banget. Iya, karena itu sama. Jadi Kuli kan maksudnya Dagang. kuli bangunan. Oh, Kerjaan berat kan kerjaan. Lebih spesifik kuli bangunan ngangkat batu, ngangkat semen. Saya kan angkat motor. Lebih berat dari batu. Kulit Lagi Jangan, jangan udah, jangan makan aja. biar cepat. aja air. Kata Damang mana jadi sentimen aja. Itu nggak ada damo. Ya itulah yang tadi Alem bilang, kadang maunya enaknya aja kan Alem mau ngerti ini nggak puasa lagi. Jadi gimana nih? Parkiran? Boleh batal puasa? Kalau Nggak tahu angkat motor boleh. Angkat berat. Boleh jatuh. Motor juga banyak kan tukang Barbie yang ngangkat. Ya, intinya sekali lagi adalah dasarnya adalah keimanan. Apapun mau ngangkat motor, mau ngangkat kalau keimanannya kuat itu nggak akan Iya. ada masalah. Parkir lemah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk apa tuh minum nabi badim kita. Orang yang beriman di sebagian kita isi Al-Quran aja. Kalau enak nih isi Al-Quran, misalnya dalam surat ini masna wa thulatsa wa ruba kita kawin boleh 2, 3, 4. Wah, ini enak nih. Ini ibadah gurih banget nih. Itu yang dicari. Kita tapi kalau kita disuruh yang lainnya tak dulu deh puasa berat gitu kan dan sebagainya. Ya mudah-mudahan sih puasa yang akan datang kita benar-benar sungguh-sungguh. Amin. Ya, jangan kayak dulu lagi. Biarkan masa lalu berlalu lah. Kalau kata itu masa lalu biar berlalu. Oke, kita lanjutkan kajian kita tentang makharijul huruf, ya, al-jauf, ya, al-jauf. Ya. Pas secara teori sudah tahu ya semuanya ya. Insyaallah. Ya. Yang susah ya, yang terutama yang susah yang menjadi fokus kita yang amat susah. Gitu kan. Kalau yang sebagian kecil-kecil ada yang salah dalam pengucapan makhrajul huruf, itu sambil diperbaiki. Sekali lagi, makhrajul huruf adalah fondasi buat kita. Seperti fikih, fondasinya adalah toharo. Itu di bab fikih pasti toharo bab pertama yang dipelajari. Ya, bab terakhir adalah bab jihad. Dari dulu sampai sekarang, kalau membahas masalah fikih ya toharo ya sholat, toharo ya sholat, toharo ya sholat. Hingga melakukan fikih ada jual beli fikih juga ada waris masuk ke dalam fikih, pernikahan juga masuk dalam fikih. Tapi yang kebanyakan kita bahas masalah fikih itu toharo, sholat, toharo, sholat yang banyak perbedaannya sehingga ya nggak berkembang gitu.